Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil habis Bajindur Vlog. Taram. Nah, oke guys, jadi di vlog kali ini mohon maaf agak berisik sedikit karena banyak anak-anak kecil yang bermain di halaman depan guys. Saya posisinya ini ngevlog ada di kamar tidur, kamar utama. Oke, jadi di vlog kali ini berhubung 14 hari kita harus diisolasi, diisolatif, dan dikalkulasi. Jadi kita nggak diharuskan untuk berpergian di kerumunan masyarakat guys. Yo masyarakat ya apa-apa, yang penting nggak di kerumunan yang seperti kota-kota besar, kayak di liburan, nggak di dalam mall seperti itu. Oke, berhubung nggak boleh keluar, kita diisolasi, aku tetap bisa memberikan suatu karya kepada teman-teman. Banyak yang berkomentar, Mas Bajindul, review dong alat vlognya Samen yang dipakai apa aja sampai mulai 2013 sampai 2020. Apa sih yang sering digunakan? Favoritnya kamera apa yang sering digunakan? Terus pakai audio apa? Terus kemudian min plusnya kamera yang dipakai apa? Oke. Alhamdulillah di kesempatan kali ini sebenarnya banyak juga sih yang saya pakai ya. Seperti apa halnya, tak kasih penjelasan satu persatu seperti ini guys. Nah ini, nah saya tak siapkan seperti ini. Jadi seperti ini, terutama yang saya gunakan ini, saya pakai iPhone ini, kelihatan nggak? Lampunya tak matikan dulu. Saya pakai iPhone 8 Plus. Yang saya gunakan ini pakai iPhone 8 Plus. Oke, iPhone 8 Plus ini yang saya pakai ketika saya pas mau habis kontrak kerja di Korea Selatan. Saya beli iPhone ini guys. Ini waktu itu seharga 15 jutaan. Kalau sekarang mungkin masih 8 ke 7 jutaan ya guys ya. Nah iPhone ini yang ku suka dari videonya itu bening, nah, cerah. Yang pertama. Terus yang keduanya itu yang saya suka dari iPhone ini, tanpa mikrofon pun suara itu tersaring dengan jernih guys. Yang pertama itu dari jernih. Yang kedua itu apa itu namanya, keunggulan lagi itu stabilizernya bener-bener empuk. Nah jadi stabilizernya main guys, walus guys. Nah, terus kelemahan yang nggak kusuka di iPhone ini ya guys ya, dalam kamera loh ya khususnya. Ketika saya berkamera di jalanan, saya masukkan di mobil, itu ada otomatis suhu guys. Tapi kalau kepanasan itu mati sendiri HP-nya. Terus kalau HP-nya udah dingin, biasanya tak masukkan di kulkas, baru nyala seperti normal. Jadi ada settingan pengaturan suhu. Nah, oke, yang pertama pakai HP ini, ya kan? Terus yang kedua, aku pakai ini guys. Ini namanya GoPro Hero 3 Plus yang silver edisi ya. Ini masih bisa digunakan juga. Jadi seperti ini. Ini tak gunakan udah lama. Ini tak gunakan waktu aku ngerayen sepeda motor CBR merah dan sampai sekarang. Cuma sekarang udah jarang ya guys ya. Dulu ini belinya kurang lebih aku sekitar 5 jutaan waktu beli di Korea Selatan. Nah ini masih kena guys. Masih bisa. Ini baterainya tetap 2. Belinya aku di Korea Selatan ini seharga 5 jutaan. Nah jadi seperti ini. Titit. Nah ini masih bisa. Hero 3 Plus. Ini ada 8 video dalam memori. Ini audionya juga bagus, 1080 formatnya. Wah pas berhubung baterainya habis kita mati. Cuman yang aku seneng ini itu ramping guys. Ini gak gampang error guys. Jadi ketika kita start terus record itu gak gampang error guys. Ketika record ya record, gak ada yang katanya macet, kata apa gak ada. Cuman yang gak seneng dari sini, ini kurang stabilizernya kurang, dan juga ini gak tahan air. Oke, nah ini, dan ini chargernya, ini tutupnya ada 2, yang satunya tak sembunyikan lagi. Setelah itu aku merambah untuk memperbaiki kualitas video, aku beli ini guys. Ini GoPro Hero 6, tak pakai udah 4 tahunan mungkin ya. Ini GoPro Hero 6 yang sesi black, Hero 6 black. Ini kurang lebih seharga kalau sekarang 4 juta 5 jutaan loh kalau sekarang ya. Dulu belinya 8 jutaan ini saya guys. Nah di sini ini baterainya, ya kan.
ada memorinya, baterainya, anti air. Cuma ini udah tak modifikasi guys, sudah remek guys. Nah, kelebihan dari ini ya guys ya, ketika kita membawa itu simple yang pertama, terus yang kedua itu kita nggak kelamaan nyeting. Ketika ada sesuatu yang mendadak, kita bisa lakukan rekam, set, langsung tekan tombol merah, kita udah otomatis rekam. Nah, ini udah rekam guys ya, ini udah rekam ya kan. Nah, udah rekam ini. Dan keunggulan dari ini ya guys ya, keunggulannya itu yang pertama, ini yang saya suka itu kualitas gambarnya bagus ya kan, wide lens. Ini lensanya lensa wide lens, lensa wide. Yang pertama itu, terus yang kedua stabilizernya ini berfungsi dengan baik. Yang pertama itu, terus yang keduanya ini memiliki daya mikrofon yang benar-benar jelas. Coba didengerin guys, ini. Nah, jadi ini layar sentuh, mikrofonnya jelas. Cuma yang nggak suka dari ini ya guys ya, ini kalau panas sedikit ya, itu kadang sok-sok ketika kita fokus bikin video itu macet guys, macet di tengah jalan. Jadi yang terekam itu cuma audionya doang, gambarnya macet. Nah, itu kelemahan dari ini guys ya. Tapi banyak plusnya kalau aku menilai ini. Oke, kita pakai GoPro Hero 6. Oke, baterainya pun aku juga beli 2. Nah, kebetulan yang 3 ini udah soak, jadi aku beli lagi, yang satu kepake, yang satu di sini. Ya kan? Jadi ketika kamera tak usahakan semua baterai 2 guys, jadi buat bisa cadangan. Oke. Selanjutnya aku beli kamera ini juga guys. Ini yang saya dapat waktu saya di Korea Selatan. Ini aku pakai apa itu namanya, EOS M6 ya, EOS M6. EOS M6 mirrorless ya, EOS M6 mirrorless. Ini pakai lensa wide 10-20. Kenapa aku pakai lensa wide? Jadi ketika dibuka gini, di on seperti ini. Ini tampak semua guys. Wide lens guys ya, tampak semua guys. Sorry, ini ada silaunya guys, maaf ya. Jadi ini lensanya wide lens. Oke. Yang saya suka dalam kamera ini yaitu gambarnya jernih, terus kualitas audionya bagus, soalnya dipakai audio eksternal, ya kan. Terus untuk lensa ini sebenarnya lensa DSLR, cuman ini tak gabungkan, ada ini noknya ini untuk ke mirrorless. Sebenarnya ini mirrorless, ini lensanya DSLR, oke. Yang saya suka dari sini itu gambarnya kualitas jernih daripada alat-alat ini semua, ya kan, lebih jernih daripada alat-alat itu semua. Ini lebih unggul dalam gambar, dalam suara, dalam audio ini lebih unggul. Cuman yang nggak saya suka dari sini itu kalau dibuat ngevlog keseharian jalan-jalan ini terlalu berat guys. Cuman ini sering saya gunakan ketika ada acara itu guys, apa itu namanya, bersama teman-teman banyak, penting, meeting, rapat, aku pakai kamera yang ini guys, biar kelihatan boys ya. Jadi seperti itu. Ini mirrorless EOS M6 ya. Kenapa ini mikrofonnya tak modifikasi, tak taruh samping, ini aku buat dudukan sendiri. Karena kalau ditaruh di depan sini, di atas sini, kan ada tempatnya tuh. Ketika dibuka gini itu nggak bisa guys. Nah, ketika dibuka gini itu nggak bisa. Nah, gini, oke. Nah, jadi ketika kita nyoteng dari jarak jauh, kita bisa gini juga. Seperti ini LCD-nya, oke. Nah, ini total lensanya doang. Ini aku beli 8 jutaan, lensanya doang, ya kan. Terus yang buat penghubungnya ini 1,5 juta. Terus yang ininya 8 juta. Terus yang ininya 1 jutaan. Ini mikrofon Rode, oke. Nah, jadi ini kegunaan ketika ada rapat, ada meeting, saya sering menggunakan yang ini. Oke. Terus ini baterainya juga. Baterainya tetap double, punya double. Oke. Terus semua itu yang di HP juga. Ketika kita bikin video, oh ya, ini belum ini. Terus selanjutnya aku memiliki yang namanya apa ini? Ini handycam lah. Handycam ini yang saya suka itu zoomnya 60 kali. Jadi kita bisa syuting jarak jauh.
suaranya pun bener-bener jernih, ya kan. Gambar juga jernih, cuman yang nggak saya suka ketika dibuka ini otomatis nyala guys. Nah, ketika dibuka ini otomatis nyala, ya kan. Nah, ini cuman belum ada kameranya seperti ini, belum ada memorinya. Ketika dibuka ini langsung nyala. Jadi pas aku sewaktu mau ngambil memori misal ya, diambil memori ini ya, itu ini harus nyala dulu gitu loh guys. Entah itu settingannya apa, aku masih belum mengetahui ya. Yang saya suka suara jernih, bening jernih, zoomnya memadai. Cuman yang nggak saya suka di sini itu stabilizernya masih kurang mumpuni guys. Stabilizernya masih kurang mumpuni. Tapi untuk kualitas pengambilan gambar, aku seneng ini, aku akuin seneng. Terus ketika kita ada wawancara atau apa itu kesannya mewah gitu loh guys, seperti ini ya kan. Kalau kita pakai GoPro, kalau pakai HP, kalau wawancara kan kurang mewah kesannya ya kan, nggak seperti handycam seperti ini guys. Cuman yaitu kalau dibuat ngevlog kurang stabilizernya, kurang mumpuni stabilizernya. Oke. Jadi ini handycam saya belinya kemarin itu 4 jutaan. 4 jutaan ini sama baterai satu, terus tak belikan baterainya lagi ini kemarin berapa ya, 300 atau berapa ya baterainya doang guys ya. Oke, setelah semua itu untuk hal editing aku memakai ini guys, laptop MacBook Pro Retina display. Oke, jadi di laptop ini aku mentransfer semua file lewat MMC. Jadi MMC kecil, ada konektornya seperti ini, baru bisa terproses. Nah, untuk editingnya aku menggunakan ini guys, menggunakan Final Cut Pro, karena Final Cut Pro ini bener-bener lengkap guys. Semua ini nggak ada artinya tanpa kesungguhan dan kreativitas karya kalian semua. Jadi intinya alat mahal tapi kalau nggak sering dipergunakan, nggak sering dibuat video itu nggak ada artinya. Oke, thank you, semangat buat teman-teman, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.